Di mana negara-negara lain saat ini krisis energi, tetapi Indonesia malah mentereng. Iya, karena Indonesia mempunyai 3 cadangan energi terbesar di dunia. Ya, sebut saja minyak sawit. Minyak sawit Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Produksinya pada tahun 2020 yang lalu. Kita tahu kan, sawit adalah energi yang terbarukan karena bisa diolah menjadi 2 jenis energi, yakni biofuel generasi pertama berupa biodiesel dan biofuel generasi kedua berupa bioetanol berbasis biomas dan biogas. Nah, masih ada lagi, yaitu batu bara. Batu bara adalah penyuplai sumber energi terpenting untuk pembangkit listrik, berfungsi sebagai bahan bakar pokok produksi baja dan semen. Nah, kita tahu kan, di Indonesia adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Dan tidak hanya itu saja, kemarin Presiden Joko Widodo juga menyetop ekspor biji nikel. Ya, kita tahu kan, bahan nikel saat ini kan terus meningkat konsumsinya. Yaitu buat apa? Ya buat bahan dasar baterai. Sekarang dunia berlomba-lomba menciptakan atau mengembangkan mobil listrik. Akhirnya pun kebutuhan nikel terus meningkat. Kebutuhan nikel untuk kendaraan listrik sampai dengan di tahun 2030 saja diperkirakan akan mencapai 600.000 ton. Jadi, negara-negara lain sekarang ini menurut berita yang beredar mengalami krisis energi. Tapi Indonesia malah sebaliknya. Karena Indonesia mempunyai 3 sumber energi terbesar di dunia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Negara tetangga krisis energi, Indonesia malah mentereng. Krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negeri tetangga Republik Indonesia, Singapura. Sejumlah perusahaan pengecer listrik di negara itu kini bertumbangan. 2 diantaranya, OHM Energy dan iSuite. Perusahaan menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. OHM Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura. Oktober, iSuite sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya. Mengutip channel News Asia dan Bloomberg, otoritas pasar energi mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Faktor pasokan dari Republik Indonesia juga jadi sebab lain. Otoritas Energi setempat TMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. Sementara itu, saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno membenarkan soal gangguan dari Republik Indonesia ini. Namun saat ini, ia berujar seharusnya semua sudah kembali normal. Minggu lalu tidak ada operasional disruption, kecuali memang planet shutdown, Jambi Merang untuk maintenance. Tapi beberapa waktu lalu, ConocoPhillips memang ada gangguan cukup lama dari Mei hingga Agustus. Sekarang sudah backup to normal, katanya menjawab pesan singkat. Pada waktu kita ada unplanned shutdown ya memang kurang supply ke Singapura, tapi sekarang seharusnya sudah normal tambahnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sebenarnya masalah krisis energi Singapura adalah kombinasi, namun memang pasokan RI mendominasi. Sekitar 60% pasokan gas mereka dari Indonesia, tegasnya.
Sebelumnya, Singapura memiliki sistem pasar listrik terbuka yang meliberalisasi kelistrikan diluncurkan di 2018. Konsumen bisa mendapatkan pilihan dan fleksibilitas tinggi saat membeli listrik. Sekitar setengah dari konsumen rumah tangga di Singapura telah beralih membeli listrik dari pengecer OEM. Separuh konsumen rumah tangga lainnya tetap membeli listrik dari SP Group dengan tarif yang diatur atau ke pasar grosis listrik Singapura meski kecil. Indonesia boleh bangga karena memiliki sumber daya alam yang kaya. Di negara-negara Eropa dan Cina, krisis energi tengah melanda. Namun di Indonesia berbagai macam sumber energi telah tersedia sehingga dapat mengambil peluang dari kejadian ini. Kita diuntungkan karena harga komoditas naik, kata Presiden Joko Widodo saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat. Harga komoditas energi yang naik itu antara lain kelapa sawit, batu bara, nikel, dan tembaga. Presiden Jokowi mengharap hal ini membuat daerah penghasil komoditas-komoditas tersebut senang dan perekonomian dapat merangkak naik. Saya kira daerah yang memiliki sawit, batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, tembaga semua senang, karena ekonomi daerah penghasil komoditas itu pasti akan merangkak naik, insya Allah merangkak naik, katanya. Diketahui belakangan ini beberapa negara sedang dilanda krisis energi. Hal itu membuat beberapa harga komoditas merangkak naik. Presiden Joko Widodo menilai di balik krisis energi yang terjadi di beberapa negara belakangan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Apalagi ekspor Indonesia masih banyak dari sektor komoditas. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara di Eropa, di Cina, krisis energi yang semuanya nggak terduga. Tapi kita diuntungkan karena harga komoditas naik. Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit, batu bara, nikel, hingga tembaga semuanya senang. Tuturnya dalam acara peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021. Dengan kenaikan harga komoditas, Jokowi yakin perekonomian di daerah juga akan ikut terdorong naik. Sebab beberapa daerah di Indonesia bergantung pada komoditas. Karena ekonomi di daerah penghasil komoditas itu akan merangkak naik. Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya Apkasi Otonomi Expo 2021. Melalui pameran ini, para pemerintah kabupaten bisa menunjukkan kekuatan ekonomi masing-masing dan bisa saling berkolaborasi untuk memperkuat ekspor, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Dan jangan lupa sekali lagi, pasar dalam negeri yang sangat potensial, yang sangat besar. Karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengah bertumbuh sangat pesat. Ini yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dari dalam negeri. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini diambil produk-produk negara lain, tegasnya. Krisis energi tengah terjadi di sejumlah negara, salah satunya dialami oleh Singapura. Krisis energi yang terjadi di Singapura ternyata tak lepas dari keterkaitan dengan Indonesia. Hal itu karena pasokan gas alam dari Indonesia ke Singapura melalui pipa West Natuna mengalami gangguan sejak Juli 2021. Mengutip channel News Asia, Kamis 21 Oktober, regulator energi Singapura, Energy Market Authority, mengatakan pasokan gas yang lebih rendah dari Indonesia dan dibarengi tingginya permintaan listrik dari biasanya telah membuat harga listrik di negara itu melonjak. Singapura merupakan negara yang bergantung pada gas untuk membangkit listrik. Negara ini pun hampir memenuhi semua kebutuhan energinya dengan impor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dari permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya di dalam negeri dan pengurangan pasokan gas alam perpipaan dari Indonesia, ungkap PMA. Di sisi lain, harga gas alam cair LNG di global yang meningkat pesat saat ini turut menjadi penyebab krisis energi. Hal itu membuat perusahaan pembangkit listrik di Singapura sulit beralih ke pembelian LNG untuk menutupi kekurangan pasokan gas pipa dari Indonesia. Tingginya harga gas yang berimbas pada lonjakan harga listrik di Singapura setidaknya telah membuat 3 perusahaan listrik menyetop usaha mereka. Ketiganya yakni Best Electricity Supply, OHM Energy, dan iSuite Energy. Sementara itu, salah satu perusahaan energi listrik lainnya, Union Power, mengatakan pada awal pekan bahwa mereka mengurangi 850 akun pelanggan, terutama komersial di tengah tarif listrik yang tinggi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari reorganisasi bisnis. Adapun pihak SKK Migas mengonfirmasi adanya gangguan distribusi gas dari Indonesia ke Singapura sejak Juli 2021. Namun kini dipastikan distribusi sudah kembali normal.
memang terjadi unplanned shutdown di salah satu produsen gas kita, tetapi hanya beberapa hari saja dan sekarang sudah kembali normal operation, ujar Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno kepada Kompas.com. Kondisi ini disebabkan penurunan laju produksi gas akibat penghentian yang tidak direncanakan di lapangan Anoa. Selain itu, sempat ada pengurangan pasokan gas karena pemeliharaan terencana planned shutdown di lapangan Gajah Baru. Produksi kedua lapangan migas yang terletak di Natuna itu telah menyebabkan produksi gas di Natuna turun 27,5% dari puncak sebelumnya menjadi 370 juta standar kaki kubik per hari. Kendati distribusi di Singapura sudah kembali normal, tetapi pasokan gas dari Indonesia belum sepenuhnya bisa memenuhi permintaan Singapura.